Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 7 cara menghindari kemiskinan. Kemiskinan ataupun kekayaan itu sebenarnya hanyalah kondisi hidup. Nah, kondisi itu bisa dirubah dengan yang namanya perilaku. Artinya apa? Artinya ketika seseorang sekarang ini masih miskin itu bisa menjadi kaya jika perilakunya itu diperbaiki. Pun sebaliknya, ketika seseorang itu sekarang kaya, itu harus hati-hati karena ketika perilaku yang dilakukan itu salah, maka bisa berakibat pada jatuh miskin. Nah, sehingga dengan demikian, maka untuk menghindari kemiskinan, maka yang perlu fokus kita adalah di perilaku. Perilaku itu mempengaruhi gaya hidup seseorang. Nah, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah terkait 7 cara untuk menghindari kemiskinan yang berhubungan dengan bagaimana perilaku-perilaku yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama adalah jangan berhutang untuk gaya. Nah, perilaku orang berhutang ini sering sekali dianggap sepele, padahalnya hutang itu justru menjadi beban bagi seseorang. Ketika seseorang itu berhutang, dengan tidak sadar mereka sebenarnya menambah beban ekonomi dalam dirinya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus cerdas, apakah kita memang perlu berhutang atau tidak? Nah, kalau bisa hutang itu dihindari. Filosofi yang sangat menenangkan adalah ketika hidup itu tanpa hutang. Nah, ketika hidup tanpa hutang, maka hidup itu akan tenang karena merasa tidak ada beban. Apalagi berhutangnya itu untuk gaya. Beda halnya ketika berhutang untuk misalnya investasi, untuk membuka pekerjaan dan sebagainya. Nah, tapi kalau bisa hindari hutang. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan adalah sisihkan penghasilan untuk ditabung. Mungkin banyak dari kita yang sudah bekerja, mendapatkan gaji dan sebagainya, tapi ketika seseorang itu tidak mampu mengelola uang yang didapatkannya, penghasilan yang didapatkannya seringkali habis tuh. Nah, jadi ketika mendapatkan penghasilan, pertama kali yang harus dilakukan adalah sisihkan penghasilan kita tersebut. Berapa persen, misalnya 10% dari penghasilan atau 20% dari penghasilan, sisihkan untuk menabung. Jangan sampai menabung itu di akhir. Kebanyakan orang berpikir bahwa menabung di akhir, sisa dari pengeluaran. Tapi mindsetnya harus dibalik, dirubah. Sisihkan untuk menabung dulu, baru sisanya untuk pengeluaran. Nah, ketika seseorang itu menabung di akhir, ingin menabung di akhir, biasanya nggak akan bisa ketabung tuh uangnya. Kemudian cara yang ketiga yang dapat dilakukan adalah kurangi makan di luar. Nah, memang kan banyak orang yang sudah berpenghasilan, merasa punya banyak uang dan sebagainya, itu hati-hati. Jangan sampai itu terjebak kita hidup berpoya-poya, sedikit-sedikit makan di luar, boros dan sebagainya, jangan. Jika itu yang kita lakukan, maka hati-hati itu bisa membuat kita jatuh miskin. Jadi harus kita perhatikan. Kalau bisa tuh kita hidup hemat aja. Hemat dan pelit itu dua hal yang berbeda ya. Hemat adalah di mana kita mengeluarkan uang berdasarkan prinsip, berdasarkan kebutuhan. Tetapi kalau pelit, pelit itu tidak mau sama sekali mengeluarkan uang. Nah, jadi hindari atau kurangi makan di luar, kalau bisa ke tempat kerja kita bawa bekal. Nah, itu ya. Kemudian cara yang selanjutnya, belanja sesuai kebutuhan saja. Kita harus cerdas membedakan apakah yang akan kita beli ini termasuk kebutuhan atau keinginan. Nah, ketika kita tidak mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, siap-siap uang kita tuh akan cepat habis. Dan kalau uang kita cepat habis, tentu kita bisa jatuh miskin tuh. Melarat tuh bahkan. Jadi bedakan, saya perlu ini, saya kebutuhannya ini, saya beli ini karena kebutuhan saya, bukan karena keinginan saya. Karena kalau kita terus-menerus menuruti keinginan, tidak ada habisnya. Kemudian cara yang kelima yang dapat kita lakukan adalah catat pengeluaran. Sekecil apapun pengeluaran, kalau bisa dicatat. Sehingga kita bisa tahu, oh uang kita habisnya kemana, beli apa. Sehingga kita bisa evaluasi apakah ini sudah sesuai, apakah ini memang perlu, atau ini hanya menghabiskan uang saja. Jadi kita harus ada catatan pengeluaran. Agar apa? Agar kita mengetahui dan dapat mengevaluasi pengeluaran kita. Kemudian cara yang keenam yang dapat kita lakukan adalah buatlah rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini digunakan untuk
menyesuaikan anggaran dan prioritas yang akan dibeli itu. Jadi misalnya, kita, planning keuangannya misalnya per bulan. Bulan ini kita mau prioritasnya mau beli apa tuh, cukup tidak? Nah, jadi dengan adanya perencanaan keuangan itu dapat memperjelas arah dari uang kita itu kemana habisnya tuh. Kita pun dapat menentukan prioritas yang penting untuk dibeli itu apa dulu tuh. Nah, jadi akan lebih mudah seseorang mengatur keuangannya jika ada yang namanya rencana keuangan. Kemudian cara yang selanjutnya yang dapat dilakukan untuk, menghindari kemiskinan adalah harus punya dana darurat. Kita harus menyiapkan dana darurat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Jadi kita harus antisipasi. Antisipasinya bagaimana? Antisipasinya adalah dengan sisihkan, beda dengan tabungannya, dana darurat ini beda dengan tabungan. Jadi dana darurat ini dana yang suatu ketika memang harus diambil tuh ketika keadaan mendesak. Kalau tabungan itu sesuatu hal yang dimana sebisa mungkin kita tidak mengambilnya tuh. Nah, itu tadi terkait 7 cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari yang namanya kemiskinan. Demikian, semoga cara-cara ini bisa diterapkan dan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Demikian video ini, semoga bermanfaat.